Nah, Garci Plaster di sini kali ini kita akan bahas lagi nih tentang buah iblis atau Devil Nomi, dan kita akan fokus saja ke beberapa buah iblis yang cukup aneh dan memiliki dampak aneh juga kepada penggunanya. Makanya kita sebut sebagai curse atau terkutuk. Yang kira-kira apa sajakah buah iblis ini? Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan sebelum lanjut juga seperti biasa nih para majikanku sekalian, bisa bantu subscribe biar makin semangat untuk kontennya. Oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, dimana seperti yang kita tahu ya, memang pada dasarnya memakan buah iblis pasti mendapatkan kutukan berupa dibenci oleh lautan dan tidak dapat berenang. Tapi seperti yang dikatakan Kurohige, bahwa kelemahan yang mereka dapat tentu saja tidak sebanding dengan keuntungan dari pemakan buah iblis. Ya benar, intinya harus surplus lah ya, biar tidak rugi kita sudah mendapatkan kutukan permanen untuk memakan buah iblis tersebut. Nah, tetapi tidak hanya kutukan air laut sajalah yang terdampak dari buah iblis ini, karena ada beberapa hal lain juga yang memberikan usernya dampak-dampak aneh juga yang akan kita bahas di sini. Dan pertama, kita akan mulai dari Baku-Baku Nomi, buah iblis yang dimakan oleh si sialan Wapol, dimana mantan raja Drum Kingdom yang sekarang juga nih masih menjadi raja sih, dan bahkan dia pula diundang ke referee. Terima kasih karena jiwa bisnis luar biasa yang dia miliki. Dia berhasil menciptakan kerajaan sendiri karena kekayaan masyhur yang dia dapatkan, dimana kekayaan ini sendiri dia dapatkan karena kemampuan buah iblisnya, yaitu dia dapat menggabungkan apapun yang dia makan menjadi satu hal yang unik, yang bahkan peneliti perhiasan pun tidak bisa menentukan nih apa logam hasil ciptanya tersebut yang dinamakan sebagai Wapo Metal. Yang bahkan kalau kalian sadar, Wapo Metal ini adalah baja atau mungkin besi lah yang digunakan oleh Franky untuk Franky Shogunnya, yang berarti ini baja yang sangat unik sekali. Ya, memang benar buah iblisnya membuat usernya dapat memakan apapun dari kayu, logam, pisau, bahkan dia bisa memakan dirinya sendiri untuk diubah menjadi hal yang dia inginkan. Yang sejujurnya ini adalah buah iblis yang sangat-sangat overpower sekali kalau imajinasinya pun luar biasa. Lalu kira-kira apa sih kutukannya? Terlihat karena memakan buah iblis ini, dia memiliki rasa lapar yang tidak habis-habis. Dia akan memakan apapun agar perutnya dapat terisi terus. Next, buah iblis lainnya juga yang terkutuk nih menurut saya adalah buah iblis dari Vegapunk yang bernama, ini lumayan ribet nyebutnya, Nomi, atau mungkin disebut sebagai buah iblis otak. Cocok banget nih buat para netizen atau mungkin buat para bercanda, dimana buah iblis ini memberikan usernya memori atau otak yang tidak terbatas, yang mungkin akan terdengar, lah bang, bukannya kapasitas otak manusia itu memang bisa dibilang tidak terbatas. Yang sebenarnya benar kok, tetapi kelebihan lain dari pengguna ini menurut saya, dia dapat mengingat semua memori yang ada di otaknya, atau dalam kata lain, bisa diakses seperti kita membuka file di storage komputer kita. Nah, sebenarnya ada dua kutukan yang dialami oleh penggunanya. Pertama, kepalanya akan terus membesar seiring dengan memori yang disimpan, makanya dari ukuran biasa yang pernah kita lihat sampai sebesar Elbaf dan bahkan sekarang sebesar pulau. Dan yang kedua adalah karena kapasitas unlimited, maka rasa ingin tahunya pun terus berkembang, apalagi dia adalah seorang yang jenius yang bisa dibilang otaknya mikir terus nih untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri pun bahkan terlihat kesal jika tidak bisa melakukannya karena harus tidur, WC, ya layaknya manusia biasa. Makanya pada akhirnya dia membuat cloning yang tercipta untuk membagi-bagi tugas yang dia miliki. Lagi-lagi semuanya selalu ada solusikan dari hal yang ada di dunia ini. Lanjut, ada juga manusia ini di buah iblis Chiyu Nomi yang membuatnya dapat menyembuhkan orang lain. Kemampuan yang bukankah cukup OP, walau ternyata tidak se-OP itu juga sih, karena ada beberapa kemampuan penyembuhan instan dengan durasi yang hanya sementara. Ya, miriplah seperti obat-obatan Ming yang diberikan kepada Zoro di Onigashima, yang tidak lama setelah efeknya hilang, orangnya akan kembali menderita sakit lagi. Tapi selain itu juga, kemampuan yang benar-benar menyembuhkan darinya ini membutuhkan cara unik untuk mengeluarkannya, yaitu butuh medium yang dilakukan dengan air matanya, yang bukankah terdengar ironis kan? Dia harus dalam keadaan untuk mengeluarkan air matanya. Ya, walau mudah sih, dia tinggal motong bawang aja udah pasti
jadi keluar terus tuh untuk air mata. Siapa nih yang motong mawang di sini? Pasti kalian para wibu bau bawang. Tapi bukan itu saja, karena jika dia menggunakannya dengan ekstrim pun, kemampuan ini dikatakan dapat memotong jangka waktu dari hidupnya. Ya, kekuatan yang sebanding dengan yang kita dapatkan, yang bukankah mirip juga nih seperti di Naruto yang namanya adalah Nenek Chio. Maksudnya Nenek Chio. Lalu buah iblis terkutuk lainnya adalah Juku Juku no Mi yang dimakan oleh Kunoichi cantik kita alias Shinobu, dimana ini adalah salah satu buah iblis yang harus digunakan secara sangat hati-hati sekali, dimana dari artinya saja yaitu mature atau dewasa, dia dapat mengubah sesuatu menjadi lebih dewasa yang dalam artian umur ya bisa ke benda mati beberapa tahun lebih tua. Makanya sesuatu yang disentuh bisa berkarat atau bahkan busuk atau rusaklah karena lagi-lagi dimakan oleh waktu. Tetapi berbeda dengan kemampuan dari Bone, untuk Bone seseorang yang diubah umurnya bisa kembali normal lagi setelah beberapa waktu. Itu pun secara natural ya, tanpa harus Bone yang mengembalikannya lagi. Atau mungkin untuk Ai nih, walau dia non-canon dari movie Z, orang yang terdampak akan kembali semula ketika efek buah bisa di-cancel atau dalam kata lain orangnya dikalahkan. Nah, untuk Shinobu, kutukannya adalah dia tidak bisa mengembalikan seseorang jika sudah mengubah fisiknya tersebut. Seperti contoh yang kita lihat adalah bocah Momonosuke dari 8 tahun, tetapi dia sekarang berada di tubuh berusia 28 tahun. Yang sejujurnya ini bisa menjadi kemampuan yang sangat OP sekali ya, dia tinggal sentuh ke orang-orang dan membuatnya menjadi tua, yang bukankah itu menjadi permanen. Lanjut, buah iblis selanjutnya juga adalah Bara Nomi yang tentu saja dimiliki oleh our lord kita, yaitu Bagi the Clown. Kemampuan yang dapat membuatnya membelah diri sekeinginannya bahkan sampai ke lotnoknya. Yang sejujurnya bakal sangat OP sih kalau dia bisa memotong tubuhnya sampai ukuran sangat kecil yang bisa masuk ke bagian dalam tubuh manusia dan merusaknya dari dalam. Tapi ya entah apakah dia emang nggak bisa atau masih ngepur kita doang nih di serial One Piece. Lalu untuk kutukannya tentu saja, walau dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas, tetapi bayangkan kalau ada saat dimana kita yang suka lupa nyimpen barang atau bahkan dia lupa nyimpen tubuhnya, apalagi kalau dalam keadaan nyangkut, wah akhirnya tubuhnya yang bersatu hanya sisa-sisa yang ada saja. Yang ini pun bahkan udah jadikan cover story yang kita lihat di awal banget serial One Piece. Lalu buah iblis lain juga yang terkutuk adalah Mato Nomi yang dimakan oleh Vander Decken. Kemampuan yang dapat membuat dia bisa menarget seseorang dan semua hal yang dilempar akan menuju ke targetnya, lagi-lagi jika tidak dihalangi oleh sesuatu. Ya benar, ini pula yang kita lihat dari bagaimana Shirahoshi pada akhirnya harus terus mengurung diri selama 10 tahun karena teror pedofil dari satu manusia ikan sialan ini, dimana target yang dimiliki hanya terbatas dari jumlah tangannya saja, yang bukankah sayang sekali ya, dimana tangannya memang tetap 2 walau kakinya ada 4, jadi targetnya hanya 2 saja. Ya mungkin untuk Hachi dia bisa membuatnya menjadi 6 target. Untuk kutukannya jelas lah ya, dia tidak bisa bersentuhan dengan siapapun karena jika tersentuh maka target sebelumnya akan ter-override atau diganti oleh orang baru, makanya dia selalu harus menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, buah iblis yang kita tahu juga memiliki kutukan secara nyata adalah Hobi Nomi yang dimakan oleh Sugar, di mana dia dapat membuat siapapun yang disentuhnya menjadi mainan, tetapi sebenarnya tidak berhenti sampai situ saja. Terdapat efek lain yang bekerja secara permanen dan bahkan global, yaitu seseorang yang dijadikan mainan akan terlupakan, dan tidak hanya terlupakan, bahkan keberadaannya saja tidak pernah ada di dunia ini. Yang sejujurnya ini adalah efek samping yang cukup out of context, tetapi ya mari kita terima saja. Dimana pas kamu makan buah iblis ini pun dia mendapatkan kutukan kepada tubuhnya karena dia tidak bisa menua lagi. Sugar sebagai adik dari Monet yang seharusnya sekarang berusia 22 tahun akhirnya harus tetap permanen di usianya yang 10 tahun. Next ada lagi nih buah iblis kutuk lainnya, ya definisi kalimat there is no going back lah, atau tidak ada jalan untuk kembali. Sebenarnya cukup mirip dengan Shinobu tadi, tapi untuk ini kita mainnya udah real timeline nih atau waktu, yaitu Toki Nomi yang tentu saja dimakan oleh Lady Toki, dimana buah iblis waktu yang membuatnya dapat berpindah ke masa depan karena kemampuannya tersebut. Ya setidaknya itu saja sih yang baru kita ketahui. Kita tidak tahu kemampuan lain yang entah apakah dia bisa mengontrol waktu, dalam kata lain membuatnya menjadi relatif nih di area tertentu. Ya mirip lah seperti time zone dari Void di Dota kalau kalian main juga. Jadi orang-orang yang berada di zona tersebut seperti Room dari Laut dapat memiliki keuntungan waktu sesuai keinginan dari user yang mengcastingnya. Tapi ya walau begitu, buah iblis ini hanya bisa melemparnya ke masa depan dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi seseorang atau bahkan dia sendiri yang sudah terbang terus ke masa depan, ya lagi-lagi tidak ada jalan
kembali dan tinggal menjalaninya saja. Bayangkan dia gunakan kemampuan ini kepada musuhnya dan dilempar ke suatu waktu random yang bukankah bakal wadaw sekali. Lalu juga ada lagi nih buaya iblis Doku Doku no Mi yang dimakan oleh Magellan, dimana ini adalah definisi buaya iblis racun karena ya artinya emang racun. Kemampuan yang menurut saya sangat OP sekali, dari cara dia menjadi penjaga Impel Down dengan orang-orang yang ada sekelas Crocodile, Ivankov, Jinbei, yang bahkan mereka semua takut dengan Magellan. Yang berarti kalau dari sisi kekuatan seharusnya Magellan ini sepertinya setara dengan Admiral. Nah, kutukannya adalah karena dia manusia racun membuatnya menjadi suka makan racun. Dan karena suka makan racun, walau tubuhnya tidak akan mati karena racun tersebut, tetapi pencernaannya tentu saja menjadi tidak bagus. Yang pada akhirnya membuat dirinya harus merasakan diare yang sangat lama karena dikatakan 20 jam dia habiskan di WC doang, yang wah ini definisi ritual yang sesungguhnya. Next itu saja buaya iblis dari musisi kita nih, yaitu Yomi Yomi no Mi yang dimakan oleh Brook, dimana kemampuan yang membuatnya menjadi jiwa atau tidak dapat mati ini menurut saya sangat OP sekali, namun menyedihkan di sisi yang lain. OP karena ya gimana coba cara untuk ngalahinnya. Tubuhnya hancur pun karena basis dasarnya adalah jiwa yang bukan tubuh, yang berarti dia tetap masih hidup. Dia pula bahkan bisa meminjam kemampuan Underworld yang dipadukan dengan soul solid pedangnya dan akhirnya membawa hawa dingin. Persis sekali seperti kekuatan yang digunakan oleh Goroseus Juro dengan pedang Sodai Kitetsunya, yang wow disamain dengan seorang Gorosei. Lalu kira-kira apa kutukannya? Tentu saja tidak dapat mati adalah suatu kutukan yang paling buruk. Kita harus melihat teman-teman kita mati di saat kita hidup sendiri. Kita pula harus melalui hidup, menjalani hidup walau dalam keadaan sesulit apapun. 50 tahun di tengah kapal sendirian tanpa arah, tanpa kejelasan, bukankah sama saja dengan mati? Tapi ya itulah jalan Tuhan, selalu ada keindahan setelah kesulitan, dan itulah yang akhirnya Brook dapatkan setelah bertemu dengan kapten kita. Dan kebetulan juga karena kita sedang membahas Brook, buat kalian juga nih fanboy musisi musuh kita, kami juga ada loh artikel spesial dari Brook sang Soul King dengan desain yang wadaw ini. Cocok banget lah buat kamu yang wibu tapi nggak mau dipanggil wibu. Nah, buat kalian yang pengen bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan terakhir nih adalah buaya iblis Axolotl yang dimakan oleh Smiley. Ya, dimana ini adalah buaya iblis yang diberikan ke awan beracun di Panghazard. Buaya iblis Zoan yang membuat usernya menjadi Axolotl, ya dimana kutukannya adalah kita tidak bisa hidup di daratan, tapi kita juga bahkan tidak bisa berenang karena ini adalah buaya iblis yang wah ini bukankah aneh banget. Itu terakhir deh buaya iblis kesukaan kita, yaitu Suke Sukenomi yang dimakan oleh Absalom dan sekarang oleh Shiryu. Kemampuan yang membuat usernya dapat menghilang. Lalu apakah kutukannya? Tentu sajalah dengan kemampuan ini pasti hasrat mesum kita akan meningkat ke tingkatan tertinggi juga. Iyo. Nah, jadi kalau kalian dikasih pilihan mau makan buah iblis terkutuk apa sih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.